dosa dunia. Ya itu Selama udah 3 ngomong. hari. Kamu udah ngomong tuh. Iya, kamu udah ngomong tuh Yesus terkutuk. Setelah 3 hari dia selesai menyelesaikan penebusan, dia bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa sebagai raja, bukan Ya, sebagai nabi. kamu udah akui Sebentar. sendiri. Enggak. Pertanyaan pertama tadi. Entar dulu. Pertanyaan pertama belum gua jawab. Gantian. Pertama tadi belum gua jawab. Gantian Diam dulu ya. sebentar. Jadi mau dia sehari terkutuk, mau dia semenit terkutuk, mau dia 3 hari terkutuk, kau udah akui bahwa Paulus lah yang menulis surat Yesus terkutuk. Kau udah akui loh barusan. Ya terkutuk gara-gara apa? Untuk menebus. Ya, bukan karena dia maling. Ya mau dia gara-gara apa yang jelas Paulus menulis surat Yesus terkutuk, itu yang salib. Itu kan Nggak bisa poinnya. kita mencomot begini loh, lu nggak bisa mencomot Alkitab satu ayat tiba-tiba lu udah jualan di luar sana, nggak bisa begitu. Ya kalau udah ngomong tadi Yesus terkutuk, kau sendiri udah ngomong nggak? Ya, coba Iya, saya ulang. Yesus siapa yang terkutuk di tiang salib? Yesus. Nah, ya udah Yesus terkutuk, siapa yang nulis? Untuk apa dia terkutuk? Sekarang coba lu jawab, untuk apa? Menurut Paulus untuk apa? Ya untuk apa? Coba jawab aja, untuk apa? Nah, dia kita nggak tahu gimana sih. Tapi lu ngajarin orang, lu aja nggak ngerti. Ya saya bisa jawab, tapi kau jawab dulu untuk apa? Iya, makanya kalau Alkitab itu kita baca keseluruhan. Paulus mengatakan Yesus untuk mati, untuk menebus dosa dunia, untuk mengampuni dosa. Salah. Dia Bentar terkutuk. dulu. Salah lu, Paulus nggak pakai data lu. Sebagaimana bunyinya Galatia 3:13. Sebenarnya lo di sini mau debat pisir apa mau debat sih? Orang ngomong potong-potong mulu sih. Nih. Kan pas saya pakai data lu enggak. Galatia 3:13, Yesus itu terkutuk karena menebus kutuk hukum Taurat. Itu tujuannya. Habis dia terkutuk dia ngapain? Kata Paulus. Menebus kutuk hukum Taurat, terus kemudian Iya, habis itu setelah itu dia ngapain? Kata Paulus dia bangkit ya, nggak? ya terus dulu dia saya lanjutin. Terus itu dimatiin 3 hari, oke, dimatiin 3 hari, kemudian dibangkitkan menjadi Tuhan. Siapa yang bangkitin? Oh ya, yang dibangkit Bapak lah di surga bangkitin dia yang tertulis. Salah lagi. Gimana? Loh, Kisah 2:32 kan Bapak yang Yang bangkitkan dia. ngebangkitin Yesus siapa? Yang ngebangkitin Yesus siapa? Ya datanya di Kisah 2:32 itu ya, Bapak di surga yang membangkitkan Yesus. Datanya Salah. Salah. Ya kamu nggak baca data sih. Pendebat. Orang salah mulu jawabannya. Saya bacain ya. Boleh nggak saya bacain datanya? Lu baca juga nggak ada gunanya. Lu nggak bisa, harus pakai data. Ini saya baca datanya ya. Kisah 2:32. Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Theos, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Theos yang bangkitin dia. Theos itu siapa? Ya Tuhan lah. Kalau Theos itu membangkitkan pakai kuasa apa? Ya maksud kuasanya sendiri lah. Salah. Loh, terus Dia bikin kuasa orang lain. Salah. Terus kuasa siapa? Masa lo mau dirin kerajaan 4 kali salah jawabannya? Ya terus kuasa siapa? Kuasa sendiri lah, masa dia pinjam kuasa Roh orang? Kudus. Aduh. Nggak ada Roh Kudus di sini, Kak. Coba lo baca Roma 8 ayat 11. Jika roh yang membangkitkan dia, roh yang sama juga akan membangkitkan tubuhmu. Yang ngebangkitin Yesus itu Roh Kudus, bukan Bapa. Aduh. Berarti Kisah 2:32 salah dong. Kisah 3 ayat 2 itu Kisah 2:32. Allah di situ merujuk kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Makanya lo harus baca semua ayat. Kisah 10 ayat 38, Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk melepaskan yang diikat oleh iblis. Allah Bapa mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jangan lo bikin Roh Kudus pengangguran. Dia turun dari surga bukan buat nganggur di bumi. Tapi dia kalau begitu Roh Kudus kerjasama sama Paulus bangkitin Yesus, kemudian jadi Tuhan dong kalau gitu. Roma 14:9. Bukan begitu. Yesus sudah bangkit duluan sebelum Paulus masih jadi tukang sayur. Waktu Yesus sudah bangkit. Setelah Yesus bangkit, Paulus sudah Yesus. Terus dari mana dia? Ntar dulu Kak, dari mana dia dapat ilmu menulis surat kayak gitu? Ya setelah dia dibutakan oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus,
Terus dia udah sadar, baru kata Yesus, aku akan memakai orang ini untuk bangsa-bangsa. Maka Roh Kudus mengurapi Yesus, dan itu pun harus disahkan oleh 3 rasul-rasul besar seperti Petrus, Yakobus, Yohanes di Galatia 1. Mereka berjabat tangan karena kan perlu dicek dulu, dipelonco dulu, benar nggak nih orang mau jadi murid Tuhan. Gini aja deh, Setelah Kak. lulus sensor, Gak, gini aja deh, jangan usah debat, gini aja. Siapa Bapak? Siapa Yesus? Siapa Roh Kudus? Siapa Bunda Maria? Coba lo jelasin. nah, jadi ketika Yesus membuat mujizat, maka dia meminta kuasa Bapaknya. Ya, kuasa Bapaknya ini bukan berarti kuasa itu berasal dari Bapa. Kalau dibilang kuasanya Bapa, itu kuasa yang berasal dari satu pribadi yang lain yang namanya Roh Kudus. Karena kuasa itu sumbernya dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Walaupun disebut kuasa Bapa karena Bapa dengan Roh Kudus itu satu. Kalau bahas yang lebih ekstrem, Roh Kudus itu istrinya. Makanya kalau dibilang kuasa Bapa itu merujuk ke kuasa berasal dari Roh Kudus. Apa tadi Nah, istrinya? Siapa istri? Roh Kudus, Suami siapa? Allah Bapa, Yesus anaknya. Oh, berarti Bunda Maria ini ibarat kata Roh Kudus dong. Bukan, Bunda Maria cuma ciptaan biasa. Makanya di abad pertama sampai abad ketiga, ya, Yesus itu dalam teks aslinya itu tidak pernah memanggil Maria itu ibu, cuma manggilnya tuh woman. Makanya kan ada juga di dalam Alkitab mengatakan hai perempuan. Nah, Yesus nggak pernah manggil Maria itu mamanya, makanya karena bukan mamanya. Jadi mamanya Yesus yang sebenarnya siapa ya? Roh Kudus. Makanya Oh, Yesus iya, itu, iya. makanya kan ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Terbukalah langit, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati hingga di atas Yesus. Bukan, boleh nggak dikatakan ini, Kak? Yesus itu mamanya itu mama dari sebagai manusia, tapi sebenarnya mamanya itu secara rohani adalah Roh Kudus. Boleh nggak kayak gitu? Betul. Oh, Makanya kan kayak Yesus itu kan mengusir setan kan pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Bapa. Walaupun dibilangnya itu dari Bapa, karena kan Bapa itu kan sumbangannya pemikiran, ajaran, aturan. Nah, kalau Roh Kudus itu sumbangannya ke Yesus itu kuasa dan kehidupan. Jadi mereka ada saham-sahamnya. Sahamnya Bapa ada, sahamnya Roh Kudus ada di dalam diri Yesus. Pantesan Yesus nggak pernah menghormati ibunya, yang panggil ibu baik-baik, "Oi perempuan, woman," gitu ya. Ya, orang itu ciptaannya gimana sih? Misalnya gua ketemu sama lo. Misalnya gua ketemu sama lo nih kan, pasti gua bilang, "Woi, Nudi, apa kabar nih?" Loh, lu gua kok nggak ngormatin bapaknya ya? Masih Andi bukan bapak gue. Andi kan temen gue. Oh, jadi Yesus ini, Maria ini ciptaan Yesus. Iya. Oh, pantesan dia nggak pernah panggil orang ciptaannya. Iya. Iya, baru paham gue, Kak. Yang membuat Maria itu ibunda Tuhan itu gereja Katolik. Makanya kata perempuan itu diganti jadi ibu sama gereja Katolik, karena Katolik ini kan demen banget mau jadiin Maria jadi Tuhan. Itu program mereka. Tapi Katolik itu baik, itu mensucikan Maria loh, maknya Tuhan loh itu. Ya, Maria bukan mamanya, orang ciptaannya, kan kurang ajar. Orang ciptaannya dijadiin mamanya. Mamanya itu Roh Kudus. Oh, iya. Paham. Makanya Yesus menerima kuasa. Makanya Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Bapa itu adalah pimpinan, arahan, ajaran, penentuan. Banyuma itu udah, kan leader. Banyuma udah mau masuk ini. Ini ada ajaran baru nih, Banyuma. Silakan, gantian dulu deh, gue capek juga nih gue. Iya, Saudara Luga, ada satu hal yang harus dipahami oleh orang Kristen sini ya. Seluruh dunia kalau perlu. Teman-teman yang ada di bawah yang bisa bahasa Inggris, mungkin bisa nanti menerjemahkan kemudian pernyataan-pernyataan saya ke dalam bahasa Inggris. Atau bahasa semut, atau bahasa langit, atau bahasa Suryani. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu, diterangkan kemudian bahwa pencipta alam semesta itu maha tinggi, maha suci, itu selalu bersanding. Kemahasucian Tuhan pencipta langit dan bumi, dan juga kemahatinggian pencipta langit dan bumi.
Di dalam kitabnya orang Yahudi ada makhluk yang kemudian disebut Hillel atau Hailaleh bin Zakar. Itu menyebut dirinya sebagai malaikat yang pernah mau ingin menyamai ketinggian Tuhan. Tapi dia tidak pernah bercita-cita untuk menyamai kemahasucian Tuhan. Sehingga di dalam perjanjian baru itu kita tidak pernah menemukan adanya ungkapan maha suci kepada objek, baik itu Yesus atau apapun itu. Artinya bahwa di situ sudah terjadi penodaan. Kalau Hailale ini ingin menyamai kemudian ketinggian Tuhan, tapi dia tidak pernah bermimpi atau berniat untuk menyamai kemahasucian. Kenapa? Karena Hailale ini atau bintang timur atau Lucifer ini itu tidak pernah mengatakan dirinya atau mengklaim dirinya sebagai maha suci. Karena itu tidak bisa kemudian disifati oleh makhluk. Apalagi yang disebut iblis. Tidak mungkin mengaku maha suci. Tapi kalau maha tinggi bisa jadi. Bisa jadi. Nah, saudara Luka boleh tidak saudara tunjukkan kepada saya dalam perjanjian baru Tuhan Anda atau sembahan Anda itu, baik itu yang Anda sebut sebagai roh atau yang Anda sebut Yesus, disebut sebagai maha suci. Pernah nggak Yesus ini disebut maha suci? Maha Kudus. Di mana Maha itu? Kudus. Di mana tertulis? Demikianlah firman semesta alam yang Maha Kudus, itu banyak di Yeremia, itu banyak itu ya. Iya, itu di perjanjian lama. Oke. Ya. Saya paham. Yang saya maksud ini perjanjian baru. Setelah makhluk yang datang kepada Paulus ini kemudian mengaku sebagai Yesus, sejak itu pula tidak ada lagi istilah maha suci. Coba kalau di perjanjian baru yang ada maha tinggi, oke. Maha suci ada enggak? Maha tinggi, maha besar. Maha suci enggak ada. Karena Masya Allah. Alkitab itu lebih karena gini Bang, Ya. kudus itu masih lebih tinggi dari suci. Kalau suci itu kan hanya sebatas dia tidak bernoda dan tidak berdosa. Tapi kalau kudus itu dia tidak pernah tersentuh sama sekali apa yang namanya dengan kegelapan. Makanya di dalam Wahyu pasal 4 Allah Bapa itu diserukan oleh para serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Itu aja nyanyian mereka sampai selama-lamanya. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seperti ya, itu terjadi di dalam Jannah, di dalam Gan Eden atau di surga. Nah, sekarang permasalahannya ini ketika di bumi, makhluk ini datang kemudian menyerukan tentang Tuhan bernama Yesus ini. Adakah Yesus itu disebut sebagai Maha Suci? Kalau di dalam Alkitab kan di Lukas pasal 1 ayat 33 itu kan dikatakan anak ini akan disebut kudus, anak Allah, tapi maha suci nggak ada. Nah, kalau dikatakan sebagai anak yang maha suci ada nggak? Anak Allah yang maha tinggi ada, anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha suci ada nggak? Nggak ada. Kenapa bisa kemudian Tuhan seketika kemahasuciannya itu sudah nggak ada ketika Yesus ini dikaitkan sebagai jelmaan Tuhan yang datang atau teofani atau inkarnasi Tuhan atau Tuhan dalam bentuk daging. Ini kenapa dihilangkan? Ada apa kemudian? Sebenarnya kata Yesus anak Allah yang kudus, kudus itu menurut saya lebih tinggi dia kelasnya daripada suci. Jadi maha kudus itu kan ada namanya ruang maha kudus. Ada ruang kudus, ada ruang pelataran. Jadi dulu zaman-zamannya ahli Taurat, imam-imam itu nggak boleh masuk ruang maha kudus. Itu mereka tuh yang bisa masuk ke ruang maha kudus cuma imam kepala. Itu pun kalau dia harus dibikin lonceng di bawah kakinya, supaya kalau dia misalnya dia melakukan suatu kesalahan dan dia tidak suci, dia akan mati di tempat. Dan nariknya itu nggak boleh masuk ke dalam, harus pakai tarik pakai rantai itu. Nah makanya yang bisa masuk ruang maha kudus itu hanya ke imam besar. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, itu tirai itu terbelah. Jadi orang bisa masuk ruang maha kudus. Jadi kalau abang bilang maha suci, menurut saya suci itu kan bahasa Indonesia ya.
Tapi ada yang lebih dahsyat daripada suci, itu kudus, kados namanya. Karena kalau suci menurut saya hanya sebatas tidak bernoda, tapi kalau kados dia memang sudah terang dari selama-lamanya gitu loh, nggak pernah tersentuh gitu. Kalau misalnya suci, ya mungkin dia pernah kotor terus dibersihin lagi, tapi kalau yang namanya kados dia nggak pernah tersentuh sampai oleh apapun, sehingga dia darahnya bisa mensucikan dosa seluruh dunia, darahnya Yesus, dan itu maha suci. Boleh nggak Bang Luga tunjukkan di mana dalilnya Yesus disebut sebagai anak yang kudus, di mana tuh? Di Lukas kan ketika Gabriel itu kan bilang kamu akan melahirkan seorang anak, di Lukas pasal 1 ya. Dan dia akan disebut kudus, anak Allah. Lukas pasal 1 ayat 30 kalau nggak salah. Coba saya buka. Lukas 1:35 kalau itu. Nah iya, kudus anak Allah. Lukas 1 ya. Iya. Nah, kemudian di mana Yesus pernah disebut sebagai kudus? Waktu setan-setan itu kan bertemu dengan Yesus. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku tahu siapa engkau, kau yang kudus dari Allah. Nah, gitu kan. Setan-setan pun tahu kalau Yesus itu. Nah, terus nih saya bacakan ayat 35 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah gitu. Jadi kudus itu lebih dahsyat daripada suci. Oke. Nah, sekarang suci sendiri kalau dalam bahasa Yunaninya apa? Kalau itu saya nggak terlalu mempelajari sih. Kalau suci itu berasal dari kata hagios. Ya. Sedangkan kudus sendiri juga hagios, suci juga hagios. Artinya sama aja, Bang. Ya. Nah, Yesus di sini disebut sebagai anak yang suci. Iya. Kemudian ketika anak yang suci ini datang ke tengah-tengah Bani Israel, berarti kan Yesus ini adalah orang yang suci, sama seperti yang di Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 19, bahwa aku datang untuk memberitakan tentang seorang anak laki-laki yang suci. Itu betul. Kaidah itu betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah berbicara mengenai dimensi Tuhan. Yesus yang setelah menjadi Tuhan tidak pernah lagi disebut sebagai anak yang kudus, atau dia maha suci atau maha kudus. Enggak pernah lagi disebut. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus ini sejatinya bukan Yesus. Gimana tuh, Bang? Kenapa? Kan Paulus kan mengajarkan orang mengusir setan dalam nama Yesus. Kan Iya, itu kan betul. ajaran Yesus. Kan Matius mengatakan, Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24 jelas sekali bahwasanya Mesias palsu, nabi palsu mampu bermujizat, mampu mengusir setan. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang Tapi yang tidak menjadi pakai nama Yesus. Nah, sekarang begini, Bang Luga. Yesus mengatakan Mesias. Menurut saudara Luga, Mesias ini siapa? Mesias itu Tuhan. Iya, siapa dia oknumnya? Yesus. Oke, Yesus. Berarti Mesias Yang dulu palsu Mesias palsu artinya Yesus palsu, betul? Mesias palsu itu begini, kalau sebenarnya kalau ada seorang nabi mengatakan bahwa saya adalah di atas para nabi, itu sebenarnya merujuk kepada Mesias. Karena gini, Mesias itu kelasnya udah Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Tuhan ataupun melebihi para nabi atau memimpin seluruh para nabi yang levelnya adalah Tuhan, itu adalah Mesias palsu. Bang Gitu. Luga. Makanya Mesias itu kelasnya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngaku Tuhan ataupun ngaku saya Yesus, itu Mesias palsu. Nah, kalau Paulus kan dia cuma mengaku cuma rasul biasa. Nah, oke, yang masalah ini yang mengaku Yesus, akulah Mesias yang kau aniaya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 tuh. Itu yang menjadi polemik beberapa hari ini. Kan Yesus mengatakan di tengah-tengah muridnya, waspadalah kepada
penyesat yang datang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Akulah dia itu maksudnya akulah Mesias. Nah, sekarang ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Mesias, mengaku Yesus. Apakah itu Yesus? Apakah itu Yesus asli atau Yesus palsu? Lah kan ketika Paulus sudah diutus oleh Yesus, ya kan, dia kan mengalami mujizat. Dia buta selama 3 hari. Ketika orang buta selama 3 hari dan tiba-tiba melihat, apakah itu bukan suatu pertanda? Kalau memang itu adalah mujizat palsu, ya silakan tampilkan yang aslinya. Ada yang lebih hebat nggak? Ada nggak yang bisa melawan Paulus saat itu? Nggak ada yang bisa melawan Paulus. Justru semua dewa-dewa pagan yang ada di Roma kan semua nyerah semua. Bukan itu makanya masalahnya. Poinnya bukan itu. Yesus mengatakan di dalam Matius 24. Nah, kita lihat di Matius 23-nya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus, Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli, lalu mana Yesus palsunya yang akan muncul itu? Begini, Bang Juma ini jangan terlalu dibikin ribet. Paulus ini kan dia sebelum dia menjalankan tugas kerasulannya, kan mereka ketemu 12 rasul. Ingat loh, 12 rasul itu bukan orang sembarangan. Petrus itu bisa membangkitkan orang mati. Jadi ketika Paulus ketemu Petrus, kan dikatakan Paulus itu berjabat tangan dengan Paulus. Artinya menurut Petrus, Paulus ini tidak berbahaya. Dia bukan seorang rasul palsu. Dia tidak sedang berbohong. Ya kan? Apalagi dia pembenci murid Yesus, tiba-tiba kok dia bisa berubah menjadi penyayang murid Yesus. Jadi sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan. Kalau ada Mesias palsu, ya mereka-mereka yang akan datang. Tapi itu bukan Paulus. Karena kenapa? Paulus sendiri pun di dalam ajarannya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Salah satunya, Paulus mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, benar. Paulus mengajarkan mengusir setan dalam nama Yesus, benar. Paulus mengatakan Yesus menebus dosa, benar. Dan tidak juga bertentangan dengan ajaran Petrus. Nah, kalau ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Petrus, ngapain kita bersusah-susah mencari masalah? Gitu loh. Gini Bang Luga. Yesus kan berbicara nih kepada muridnya, jika ada orang yang berkata kepadamu Mesias ada di sini, maksudnya aku Yesus ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan mujizat-mujizat yang sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Jadi itu Yesus, nanti terjadi di akhir zaman. Sabar dulu. Dikatakan bahwa Yesus itu palsu masih lama itu kan. Yesus palsu akan muncul. Kita lihat ya. Tunggu. Yang pertama datang kepada Ananias. Yesus. Datang kepada penulis di Pulau Patmos. Yesus. Datang kepada Paulus. Yesus juga. Datang kepada murtadin. Yesus juga. Ada yang mimpi bertemu Yesus juga. Ada yang umroh bertemu Yesus juga. Ada yang mendengarkan azan bertemu Yesus juga. Ada yang tahajud bertemu dengan Yesus juga. Inilah yang dimaksud Yesus palsu. Saya buktikan, sabar, saya buktikan. Satu, kenapa saya katakan bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, yang datang kepada para murtadin adalah Yesus palsu? Saya buktikan. Satu, dengarkan baik-baik. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Engkau akan melihat Yesus seperti sedia kala ketika dia naik ke langit. Ketika dia naik ke langit, Yesus bersama dengan jasadnya dan turun bersama dengan jasadnya menurut malaikat di dalam Kisah Pewarta 1 nomor 11. Kedua, Yesus mengatakan aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang ketiga, di dalam
Matius 24 nomor 27. Sebab kedatanganku yang kedua akan ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Hal-hal ini tidak dipenuhi. Syarat-syarat kedatangan Yesus ini tidak dipenuhi oleh Paulus, oleh Ananias, oleh kemudian yang penulis di Patmos, dan juga para murtadin yang bersaksi bertemu dengan Yesus yang gondrong. Gimana dong? Gimana sekarang nih? Oke. Gimana caranya nih? Ayo. Kalau misalnya Anda Silakan. mengatakan Yesus palsu, berarti kan cuma satu pilihannya, yaitu setan, ya kan? Kalau nggak Betul. setan, Belzebul, Lucifer. Jadi begini. Betul sekali. Mantap. Masih ingat nggak ketika Yesus menampakkan diri, murid-muridnya ketakutan, disangkanya hantu. Nah, Ya kan? ini dia. Sebentar. Ya, Sebentar, Bang. silakan. Lalu Yesus mengasih kunci. Yesus bilang gini, sini. Peganglah, rabalah. Karena hantu itu tidak berdaging. Yesus bilang, hantu itu tidak berdaging. Tuhan tuh sudah punya hukum yang tidak bisa dilanggar. Sampai kiamat pun yang namanya Lucifer itu tidak punya daging. Dia hanya sebatas bentuknya roh. Oke, Nah, bagus. dari mana sekali. kita tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus? Sudah banyak yang menceritakan ketika dia didatangin Yesus, Bang Juma pernah nggak bersalaman? Kalau bersalaman kan kerasa tuh tangannya kan. Nah, kalau bersalaman sama sesama teman kerasa kan tangannya kan. Oh, ini tangannya ada. Nah, salah satunya Ratu Epon. Jadi Ratu Epon itu orang Muslim masuk Kristen. Dia ketika dia didatangin oleh Yesus, tangan saya dipegang. Saya bilang, kok siapa nih berani-berani megang tangan saya? Nah, ketika tangan saya dipegang